Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fikri Astari dengan NIM S1G1230336 dari jurusan Teknik Sipil Prodi Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wawasan kemaritiman, apa itu sejarahnya, wawasan kemaritiman regional ASEAN, dan lain-lain. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan nonton video ini. Kemaritiman secara umum berkegiatan di laut yang berhubungan dengan pelayaran, perdagangan, eksploitasi, eksplorasi, dan penangkapan ikan. Wawasan kemaritiman mencangkup konsep politik yang memandang laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dengan laut dan lingkungan lautnya. Pertama, awal mula. Konsep wawasan kemaritiman bukanlah sesuatu yang baru dan telah ada sejak zaman kuno. Banyak peradaban kuno seperti peradaban Yunani, Romawi, dan Mesir mengandalkan pemanfaatan laut untuk perdagangan, pertahanan, dan keberlanjutan hidup. Yang kedua, era penjelajahan dan perdagangan. Pada abad ke-15 hingga ke-17, zaman penjelajahan laut Eropa menjadi tonggak penting dalam sejarah wawasan kemaritiman. Negara-negara seperti Portugal, Spanyol, Belanda, dan Inggris aktif menjelajahi dan menguasai rute-rute perdagangan laut baru. Hal ini menciptakan dasar bagi pengembangan kekuatan maritim dan perdagangan global. Yang ketiga, revolusi industri dan teknologi maritim. Revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19 membawa perubahan signifikan dalam teknologi maritim, seperti kapal uap dan jaringan telegraf bawah laut. Ini memberikan dorongan besar terhadap perdagangan internasional dan konektivitas antara negara melalui laut. Yang pertama, perkembangan wawasan kemaritiman ASEAN. Wawasan kemaritiman ASEAN pertama kali diperkenalkan pada KTT ASEAN ke-14 yang diselenggarakan di Cha Am, Thailand pada tahun 2009. Wawasan ini dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama di bidang kelautan antar negara anggota ASEAN. Yang kedua, tujuan utama. Tujuan utama dari wawasan kemaritiman ASEAN adalah meningkatkan keamanan, kestabilan, dan kerjasama di wilayah Laut Asia Tenggara. Ini mencakup pengelolaan sumber daya laut, perlindungan lingkungan laut, dan peningkatan kapasitas maritim. Yang ketiga, pentingnya kerjasama regional. Wawasan kemaritiman ASEAN menekankan pentingnya kerjasama antar negara anggota untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan koordinasi dalam penegakan hukum laut, pemantauan dan pengawasan laut, serta pertukaran informasi terkait keamanan maritim. Wawasan kemaritiman nasional merupakan konsep politik yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh, mencangkup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek-aspek berikut. Yang pertama, ekonomi. Mencangkup aspek kegiatan ekonomi yang terkait dengan laut seperti pelayaran, perdagangan, eksplorasi, eksploitasi, atau penangkapan ikan. Yang kedua, pertahanan. Mencakup aspek keamanan dan pertahanan yang terkait dengan laut seperti pengembangan kapal perang, pengendalian lautan, dan pengamanan lautan. Yang ketiga, lingkungan.
mencakup aspek lingkungan laut yang terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan laut, seperti pengelolaan sumber daya laut, pemantauan kualitas air laut, dan pengendalian polusi. Yang keempat, kesehatan. Mencakup aspek kesehatan yang terkait dengan laut, seperti pengendalian penyakit laut, pengendalian bahan-bahan kimia yang berbahaya, dan pengendalian sumber daya laut yang dapat menyebabkan penyakit. Lima, kebudayaan. Mencakup aspek kebudayaan yang terkait dengan laut, seperti kebudayaan laut, kebudayaan perairan, dan kebudayaan pesisir. Yang pertama, pembangunan. Mencakup aspek pembangunan yang terkait dengan laut, seperti pembangunan pelabuhan, pembangunan kapal perang, dan pembangunan infrastruktur maritim. Yang kedua, ekonomi. Mencakup aspek kegiatan ekonomi yang terkait dengan laut, seperti pelayaran, perdagangan, eksplorasi, eksploitasi, atau penangkapan ikan. Yang ketiga, pengelolaan laut. Mencakup aspek pengelolaan laut dan pemantauan lautan, seperti pengelolaan sumber daya laut, pemantauan kualitas air laut, dan pengendalian polusi. Yang pertama, mengerti pengelolaan laut. Wawasan kemaritiman membahas pengelolaan dan pemantauan lautan, seperti pengelolaan sumber daya laut, pemantauan kualitas air laut, dan pengendalian polusi. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Mahasiswa S1 dapat mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan sektor kemaritiman, termasuk keterampilan manajemen, navigasi, pengelolaan sumber daya laut, dan teknologi maritim. Yang ketiga, mengerti pengembangan iptek laut. Wawasan kemaritiman mencakup pengembangan iptek laut, seperti pengembangan kapal perang, pengembangan teknik laut, dan pengembangan ilmu okeanografi. Data-data luas laut dunia dan luas laut Indonesia. Luas laut dunia. Luas laut dunia terus mengalami perubahan, tetapi sejak 2014, luas laut dunia dianggap sekitar 77% dari bumi, yaitu sekitar 361 juta kilometer persegi. Luas laut Indonesia. Sekitar 62% luas wilayah laut Indonesia adalah laut dan perairan. Luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta kilometer persegi.
Panjang pantai Indonesia. Panjang garis pantai Indonesia mencapai 99.083 km. Maka tak heran jika negara ini menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 16.771 pulau di negara ini. Dengan garis pantai tersebut dan terletak di wilayah tropis, Indonesia mempunyai banyak sekali pantai cantik yang kerap dijadikan destinasi wisata. Data-data jumlah pulau di seluruh negara dan di seluruh Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, membuatnya negara dengan salah satu jumlah pulau terbanyak di dunia. Filipina juga memiliki ribuan pulau, jumlahnya berkisar antara 7.000 hingga 7.600 pulau. Kanada memiliki lebih dari 30.000 pulau dengan pulau terbesar diantaranya termasuk Pulau Vancouver dan Pulau Baffin. Jumlah pulau di seluruh Indonesia. Jumlah pulau di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 17.000 pulau. Data ini disarikan dari Badan Informasi Geospasial atau BIG Indonesia yang mengelola dan menyediakan informasi geospasial resmi untuk negara tersebut. Jumlah pulau ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Perlu dicatat bahwa definisi pulau dapat bervariasi dan jumlah pulau yang dihitung mungkin termasuk pulau yang sangat kecil atau batu karang yang tidak selalu dihuni. Keberagaman dan keindahan alam yang dimiliki oleh ribuan pulau ini memainkan peran penting dalam kekayaan alam dan keanekaragaman hayati Indonesia. Informasi potensi-potensi kekayaan laut di Indonesia. Keanekaragaman ikan. Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Dengan ribuan spesies ikan yang beragam, potensi ini mendukung sektor perikanan sebagai salah satu sumber utama protein hewani bagi penduduk. Pelabuhan dan transportasi laut. Dengan ribuan pulau, pelabuhan dan transportasi laut memiliki potensi besar untuk mendukung perdagangan dan konektivitas antar pulau. Potensi wisata laut Indonesia dan Sulawesi Tenggara. Diving and snorkeling. Potensi wisata diving di Indonesia sangat tinggi. Dengan banyak lokasi diving terbaik di dunia, pengalaman menyelam di perairan Indonesia mencakup pertemuan dengan ikan-ikan eksotis, penyu, hiu, dan berbagai spesies lainnya. Snorkeling juga menjadi aktivitas populer di perairan dangkal yang kaya akan kehidupan laut. Karang dan terumbu karang. Indonesia memiliki beberapa dari terumbu karang terbesar dan terindah di dunia, seperti Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara dan Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional Wakatobi. Taman Nasional Wakatobi terkenal dengan keindahan terumbu karangnya yang sangat luar biasa. Taman nasional ini menawarkan kondisi bawah laut yang sangat baik untuk snorkeling dan diving. Wakatobi juga merupakan luas rumah berbagai spesies ikan karang yang eksotis. Pulau Labengki. Pulau Labengki di Kabupaten Konawe memiliki pantai-pantai yang indah dan air laut yang jernih.
Destinasi ini cocok untuk snorkeling, diving, dan eksplorasi pulau-pulau kecil yang di sekitarnya. Pelabuhan utama. Sejumlah pelabuhan utama di Indonesia menjadi pintu gerbang utama bagi lalu lintas barang dan penumpang. Armada kapal. Indonesia memiliki armada kapal yang besar dan beragam, termaksud kapal-kapal kargo, feri, kapal penumpang, dan kapal penangkap ikan. Pelabuhan Kendari. Pelabuhan Kendari adalah pelabuhan utama di Sulawesi Tenggara dan berperan penting dalam mengelola arus barang dan penumpang di wilayah ini. Peningkatan infrastruktur dan kapasitas pelabuhan ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan industri perikanan. Potensi sumber daya laut yang melimpah di Sulawesi Tenggara juga dapat mendukung pengembangan industri perikanan. Transportasi laut menjadi sarana utama untuk mengangkut hasil tangkapan dari perairan tersebut. Perbatasan Laut Natuna merupakan sumber ketegangan terutama terkait dengan klaim kedaulatan Tiongkok di wilayah tersebut. Perbatasan Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Perbatasan Laut Filipina. Sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Filipina terutama berkaitan dengan kepulauan terdepan di wilayah timur Indonesia. Perbatasan Laut Australia. Pada tahun 2018, kedua negara menandatangani perjanjian batas laut yang mengakhiri sengketa dan menetapkan batas wilayah laut yang baru. Sekian dari video saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.